Ekonomi akan membahas tentang masa perekonomian dari masa Soekarno sampai dengan Jokowi. Satu, perekonomian masa Soekarno. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Masa pemerintahan Soekarno berjalan dari tahun 1945 sampai dengan 1967. Pada masa pemerintahan Soekarno mengalami 3 tahap. Yang pertama, penataan ekonomi pasca kemerdekaan. Pada masa ini, Presiden Soekarno mulai mengambil alih dan menasionalisasi lembaga-lembaga serta perusahaan yang dijajah oleh Jepang dan Belanda, seperti perbankan, perusahaan milik Belanda dan Jepang, hingga membangun infrastruktur. Yang kedua, memperkuat pilar ekonomi. Sedangkan pada fase ini, Presiden Soekarno lebih menekankan pada investasi negara, menjalin kerjasama dengan negara luar, serta memperkuat sistem pertahanan dan keamanan Indonesia. 3. Fase krisis yang menyebabkan inflasi tinggi. Fase ini terjadi karena berbagai faktor, yaitu faktor internal seperti gerakan 30 September yang didalangi oleh PKI atau Partai Komunis Indonesia dan kabinet-kabinet Presiden Soekarno yang mulai tidak dipercaya masyarakat karena banyak terjadi tragedi dan kemerosotan ekonomi. Dan juga terjadi inflasi yang sangat tinggi, juga tragedi-tragedi eksternal yang mengakibatkan banyak terjadi pengeluaran anggaran. Selama Soekarno menjabat, PDB Indonesia mencapai 5.523 triliun. Lalu pada tahun 1961, Badan Pusat Statistik mengukur pertumbuhan ekonomi sebesar 5,67%. Lalu tahun berikutnya pun masih sama. Namun, pada tahun 1963, minus sampai dengan 2,24%. Angka itu dipicu karena biaya politik dan biaya perusuhan yang terjadi di dalam eksternal Indonesia. Akibatnya, defisit APBN negara turun hingga 1.565,5 miliar. Dan inflasi melambung tinggi sampai dengan 600% pada tahun 1965. Itu adalah masa akhir dari pemerintahan Soekarno, yang kemudian dilengsarkan diri dengan Kuan Yin Super Semar dan digantikan oleh Presiden Soeharto. 2. Perekonomian masa Soeharto. Masa pemerintahan Soeharto diawali dengan lengsernya Pak Soekarno dan digantikan oleh Pak Soeharto karena tragedi G30 SPKI. Soeharto juga menyandang sebagai presiden dengan masa jabatan paling lama, yaitu sekitar 30 tahun dari tahun 1968 sampai 1998. Pada awal masa pemerintahannya, Pak Soeharto menekankan perekonomian di bidang infrastruktur, sehingga beliau disebut sebagai Bapak Pembangunan. Namun sampai pada akhir pemerintahannya, terjadi krisis moneter pada tahun 1998. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasan berikutnya. Masa pemerintahan Soeharto dimulai pada tahun 1968. Pada masa pemerintahan Soeharto fokus untuk membangun negeri. Pembangunan seperti bangunan-bangunan dan juga infrastruktur dibangun oleh Soeharto. Tim ekonomi masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono IX selaku Wakil Menteri atau Perdana Menteri Indonesia dengan bantuan dari IMF mendesak sejumlah langkah untuk meningkatkan dan menstabilkan perekonomian Indonesia. Dalam gencatan inflasi dan untuk kembali menstabilkan ekonomi yang berada di Indonesia, pemerintah menyusun stabilitas ekonomi komprehensif yang diberi nama Paket Kebijakan Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi, yaitu merombak sistem komando menjadi mekanisme pasar. Paket tersebut terdiri atas 4 kebijakan, antara lain kebijakan dekontrol, membekukan peran investasi asing, penghematan belanja negara dan subsidi, dan kebijakan moneter. Membuat undang-undang penanaman modal asing atau investasi, dan banyak melakukan ekspor dan impor melalui mekanisme pasar. Menerapkan sistem ekonomi kebijakan fiskal. Atas kebijakan itu, Soeharto berhasil menekan inflasi pada tahun 1966 dari 635% jadi 9,9% pada tahun 1969. Masa pemerintahan Presiden Soeharto berakhir pada tahun 98 karena krisis moneter yang terjadi, inflasi yang tinggi, dan juga KKN yang menguasai dan merajalela di negeri, yang berakibat
dimundurkannya Soeharto dan digantikan oleh wakilnya itu Pak Habibie. 3. Sekarang saya akan menjelaskan perekonomian pada masa B.J. Habibie. Pada masa Habibie memiliki 3 program ekonomi. Yang pertama itu ada program jangka pendek, yang kedua jangka menengah, dan yang ketiga itu program jangka panjang. Tujuan program jangka pendek ini untuk mengurangi beban masyarakat, terutama masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah, seperti program jaringan pengamanan sosial JPS, penyediaan kebutuhan pokok rakyat, serta pengendalian harga. Jangka menengah, hal-hal yang dilakukan meliputi upaya penyehatan sistem perbankan untuk membangkitkan kembali kepercayaan dan kegiatan dunia usaha. Sedangkan dalam program jangka panjang sedang diletakkan landasan bagi perekonomian yang maju, modern, mandiri, dan berkualitas, terbuka bagi semua kalangan, serta membangun institusi ekonomi yang berorientasi ke pasar dalam negeri dan pasar global. Kita akan menengok 5 kebijakan ekonomi B.J. Habibie. Yang pertama itu B.J. Habibie mengendalikan jumlah uang yang beredar. Kurs rupiah juga menguat dari sebelumnya, dari 16.650 per dolar sampai pada Juni 1998 menjadi 7.000 per dolar pada November 1998. Kedua, pada saat akhir periode Orde Baru, posisi pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di minus 13,13% pada 1998. Pada 1999, pertumbuhan Indonesia menjadi 0,79%. 3. Menaikkan suku bunga sertifikat BI atau Bank Indonesia menjadi 70% dan mengubah status Bank Indonesia dari Bank Eksekutif menjadi Bank Sentral Independen. Lalu yang keempat itu B.J. Habibie mengesahkan UU 05 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli atau persaingan tidak sehat. Yang kelima itu di bidang perbankan, B.J. Habibie menertibkan oligasi senilai 650 triliun untuk menalangi perbankan dan menutup 38 bank tidak sehat. Lalu B.J. Habibie ini bukan tanpa sebab melepaskan Timor Leste. Keputusan Presiden B.J. Habibie untuk membiarkan wilayah yang dulunya bernama Timor itu merdeka sempat dikecam banyak pihak. Namun Presiden Habibie punya alasan cerdas. Seperti telah banyak diketahui, Timor Leste berintegrasi dengan Indonesia dan menjadi provinsi ke-27 pada tahun 1976 setelah berhasil diinvasi oleh pasukan Indonesia. Alasan pertama itu, peristiwa itu menjadi titik balik perjuangan rakyat Timor Leste pro kemerdekaan untuk mendapat dukungan dunia. Atas alasan cerdas inilah Presiden Habibie pun mendapat respon yang baik dari belahan dunia karena tidak mengandalkan kekerasan dan menumpahkan darah. Keempat, saya akan membahas tentang perekonomian di masa Gus Dur. Di masa kepemimpinannya pada 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001, kebijakan ekonomi yang dijalankan Gus Dur mengusung semangat keberpihakan. Bagaimana rakyat bisa senang dan hidup bahagia. Di saat yang sama, Gus Dur juga mengambil kebijakan untuk membebaskan bunga utang bagi petani dan pengusaha mikro kecil menengah. Maka pemerintahan Gus Dur memutuskan untuk menghapus bunga kredit petani atau UMKM. Mereka hanya perlu membayar pokok kreditnya saja. Dengan berbagai strategi yang dilakukan, maka Gus Dur berhasil mengembangkan laju ekonomi Indonesia. Bahkan di akhir masa kepemimpinannya, ekonomi Indonesia mampu melesat hingga mendekati 5%. Kemudian, pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, beliau menjabat sejak 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004. Beliau merupakan presiden kelima di Indonesia. Kabinet yang digunakan oleh Megawati adalah Kabinet Gotong Royong. Berikut beberapa program kerja dari Kabinet Gotong Royong. Yang pertama, mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka utuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, meneruskan proses reformasi dan demokratisasi dalam seluruh aspek kehidupan nasional melalui kerangka, arah, dan agenda yang lebih jelas dengan terus meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga, normalisasi kehidupan ekonomi dan kemasyarakatan untuk memperkuat dasar bagi kehidupan perekonomian rakyat. Dan yang keempat, melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif, memulihkan martabat bangsa dan negara serta kepercayaan luar negeri, termasuk
lembaga pemberi pinjaman, dan kalangan investor terhadap pemerintah. Kemudian ada beberapa kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan Megawati. Yang pertama, kebijakan ekonomi. Adanya privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menilaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,11%. Kebijakan itu membuat banyaknya kontroversi karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing seperti Indosat yang dijual ke Temasek, perusahaan BUMN Singapura. Yang kedua, ada kebijakan outsourcing. Sistem ini banyak diprotes oleh buruh karena tidak mendapatkan tunjangan dan waktu kerja yang tidak pasti. Kemudian yang ketiga, mempermudah sistem perkreditan. Sistem ini merupakan sistem ekonomi yang memperbolehkan konsumen mencicil sebuah barang. Dan berikut masa kekurangan pemerintahan Megawati. Yang pertama, penduduk masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan. Yang kedua, pembayaran hutang luar negeri mengambil porsi APN yang paling besar, yakni mencapai 52% dari total penerimaan pajak yang dibayar oleh rakyat. Hal ini mengakibatkan pemerintah mengalami defisit anggaran dan kebutuhan peminjaman baru. Yang ketiga, tidak meratanya pembangunan dan tidak adilnya pembagian hasil sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah berujung pada keinginan untuk melepas diri dari NKRI. Yang keempat, lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Lagitan ke negara Malaysia. Dan yang kelima, terlalu pro terhadap saham. Kemudian kelebihan masa pemerintahan Megawati. Yang pertama, menstabilkan fundamen ekonomi makro meliputi inflasi, BI rate, pertumbuhan ekonomi, kurs rupiah terhadap dolar, dan angka kemiskinan. Yang kedua, berhasil menyehatkan perbankan nasional yang kolaps setelah krisis ekonomi 1998, terbukti dengan dibubarkannya BPPN pada tahun 2004 yang telah selesai melaksanakan tugasnya. Hasilnya bisa dirasakan saat ini perbankan nasional menjadi relatif sehat. Dan yang terakhir, Indonesia berhasil keluar dari IMF pada tahun 2003 yang menandakan Indonesia sudah keluar dari krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1998 dan Indonesia menjadi lebih mandiri. 7. Perekonomian masa Jokowi. 4. Rancangan kebijakan ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo. Pertama, mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Kedua, mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi. Ketiga, mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital. Dan yang keempat, pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi. 4. Paket kebijakan ekonomi pemerintah pada saat pemerintahan Joko Widodo. Pertama, kebijakan intensif pajak. Kedua, perlindungan produk dalam negeri. Penerapan letter of credit untuk produk sumber daya alam yakni tambang, batu bara, migas, dan CPO. Ketiga, bebas visa kunjungan singkat wisatawan kepada 30 negara. Dan yang keempat, kewajiban penggunaan biofuel sampai dengan 15%. Dalam 6 tahun terakhir, pemerintahan Jokowi telah membangun 1.640 jalan tol, sementara jalan bukan tol sudah dibangun sudah mencapai 4.600 km.